Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 12 di semester genap. Oke, langsung saja ya. Ya, ada yang namanya kejadian saling lepas. Yang namanya kejadian saling lepas berarti kejadian A dan B saling lepas jika A dan B tidak bisa terjadi bersama. Jadi ini rumusnya ya. P A atau B atau disebutnya PA gabung B gitu ya. Ini sama dengan PA ditambah PB. Ini rumusnya. Oke, langsung ke contoh soal. Jadi contohnya adalah sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu berjejak. Tentukan peluang terambilnya kartu bernomor 4 atau kartu as. Oke, kita lihat di sini. Cara mengerjakannya, kita cari dulu NS-nya. Ntar ini pakai warna hitam ya. Atau warna hitam aja. Ini NS berarti keseluruhannya ya dari sini. Di kartu bridge nih ada berapa sih? Ada 52. Ada 52 kartu. Kemudian kita misalkan bahwa terambilnya kartu bernomor 4 adalah A. Berarti ini misalkan ya A itu kartu yang terambilnya ya. Terus kita misalkan lagi yang B nya itu terambilnya kartu as. Oke, kita cari PA. PA-nya berarti lihat di sini ada berapa sih yang kartu as? 1, 2, 3, 4. Jadi PA-nya ada 4. PA itu apa? NA per NS. Oke, kita cari NA berarti ya. NA-nya 4. Ini kan PA itu sama aja dengan NA per NS. Nah, si NA-nya itu tadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah PA sama dengan 4 per NS-nya ini. NS-nya adalah 52. Oke. Kemudian kita cari PB. PB berarti rumusnya apa? Ini pakai yang rumus kemarin ya, yang di slide yang sebelumnya. Berarti ini apa? NB per NS. Kita cari, lihat di sini bahwa NS-nya itu NS lagi. NB ya. NB itu berarti yang kartu as. As itu yang mana? Ini as. Tadi yang ini yang bernomor 4 ada di sini ya. Oke, yang asnya ada 1, 2, 3, 4. Asnya pun ada 4. Jadi di sini kita tulis 4 per 52. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumusnya bahwa P A gabung B sama dengan ini 4 per 52 bisa kita sederhanain ya. Jadi kita bagi dengan 4 semua langsung lah. 1 per 13 ya. Ditambah 1 per 13. Ini hasilnya adalah 2 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu bernomor 4 atau kartu as adalah 2 per 13. Oke, lanjut ke kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas artinya kejadian A dan B tidak saling lepas jika kejadian A dan B bisa terjadi bersama-sama. Jadi ada irisannya gitu ya. Maka rumusnya adalah P A gabung B ini sama dengan PA ditambah PB lalu dikurangi dengan PA irisan B. Ini ada irisannya di sini ya. Yang ini ya, ini irisannya. Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya. Satu set kartu bridge dikocok. Kemudian dari satu set kartu bridge tersebut diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu skop atau kartu as. Kartu skop yang mana?
Nah ini berarti si NS-nya berapa? NS tetap 52 ya. Kemudian kita misalkan juga, ini misalkan yang A itu kejadian terambil kartu skop. Kemudian yang B-nya itu kejadian terambilnya kartu as. Maka kita lihat bahwa si NA NA-nya sama dengan 13. Kenapa ini 13? Nanti kita cari ya. Kartu skopnya itu ada 13 dan NB-nya ada 4. Maka ya, P kita masukin ke rumus ya. PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Ini rumusnya yang benar yang ini ya. Berarti ini jadi 13/52 ya. 13/52 ditambah 4/52 dikurangi yang irisannya itu 1/52. Maka hasilnya adalah 16/52. Jadi peluang terambilnya kartu skop atau kartu as adalah 16/52. Kemudian kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas di sini maksudnya kejadian saling lepas yang beruntun atau berurutan. Jadi kejadian beruntun A dan B dikatakan saling bebas atau saling lepas jika kejadian A-nya tidak mempengaruhi kejadian B. Rumusnya P irisan B PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, dalam contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. 2 kelereng diambil satu demi satu dengan pengembalian. Tentukan peluang terambil kelereng putih kemudian kelereng merah. Jadi di sini misalkan, nah ini ya ada kotak. Di sini ada 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Kemudian diambil. Nah, 2 kelereng diambil, berarti 2 kelereng ya. Nah, setelah si kelereng ini diambil, dimasukkan lagi gitu. Maksudnya. Maka, untuk menjawab soal yang ini, NS-nya, berarti keseluruhannya ya. NS itu, ini ya, 4 tambah 6 jadi 10. Kemudian kita misalkan, ini misalkan si A-nya adalah yang mana? Kelereng putih ya. Merah tuh. Kejadian terambilnya kelereng merah dulu. Terambilnya kelereng merah. Kemudian yang B-nya kejadian terambilnya kelereng putih. Nah, maka kenapa kesini? Bentar. Jadi si NA-nya berarti NA-nya ada berapa? Ya, yang merah itu ada 4. Kemudian NB-nya ada 6 karena dia dikembalikan lagi kan ke dalamnya. Maka P A irisan B sama dengan PA tambah PB
panggung PB. PA dikali PB, salah ya. Oke, berarti langsung kita tulis aja ini. Berarti kalau PA itu NA per NS. Berarti 4 per 10. Kemudian kalau PB itu NB per NS. Berarti 6 per 10. Tinggal kita masukkan. 4 per 10 dikali 6 per 10. Hasilnya adalah berapa ini? 24 per 100. Atau boleh kita bagi dengan 4 dua-duanya. Jadi ini bagi 4 6, 100 bagi 4 25. Nah, jadi peluang terambil kelereng putih kemudian kelereng merah yaitu 6 per 25. Lalu ada kejadian bersalat. Nah, ini peluang terjadinya ini ya. Ini dibacanya itu kalau yang ini peluang terjadinya B setelah terjadinya A, katanya ya. Peluang terjadinya B setelah terjadinya A. Maka rumusnya adalah peluang terjadinya A dan B secara berurutan per peluang A. Ini kalau ini kebalikannya. Jadi peluang terjadinya A setelah terjadinya B. Kalau rumusnya adalah P A irisan B per PB. Atau ini peluang ya disebutnya. Oke, contoh soalnya. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Jika peluang munculnya jumlah kedua mata dadu adalah 5. Adalah berapa gitu ya. Dan tentukan munculnya salah satu mata dadu yang bernilai 3. Jadi yang pertama kita cari dulu ruang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 5. Karena di sini yang pertamanya adalah 5. Berarti misalkan ini A nya itu berarti berapa aja yang 5? 1 tambah 4 5. Terus kemudian 2 dengan 3 ya. Lalu 3,2 dan 4,1. Ini jadi ruang kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Kemudian kejadian B, mata dadu 3 muncul paling sedikit pada salah satu mata dadu. Maka rumusnya adalah P ya. Oke. Si B setelah A ya, maka rumusnya tadi apa? P, B, dan A per P, A. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu. Salah. Ini bentar. Kita hapus dulu. Oke, B berarti ini sama dengan ini yang ada irisannya ya. Dua koma 3 dengan 3,2. Berarti ini ada berapa anggota? 2 ya. Maka
1/4 atau kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, jadi peluang bahwa salah satu mata dadu 3 adalah 1/2. Ini irisannya ya. Irisannya itu yang ada angka 3-nya. Nah, di sini ya, yang ada angka 3-nya itu ada 2 anggota. Maka P ya, B terjadi setelah si A, hasilnya adalah 2/4 atau kita sederhanakan jadi 1/2. Peluang bahwa salah satu mata dadunya 3 adalah 1/2. Oke, untuk pembahasan peluang kejadian majemuk Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.